Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma nawina najtami wa najlisu fi hadzal makani al-mubarak bi taymi amrillahi al-maktufi fi kitabihi al-munazzali ala nabiy wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bi tiqali rahmatihi wa fadlihi wa karamihi wa syarbihi li salamatina min waswasi sayyi'atil malaa'ikati wa jinni birahmatihi وبشفاعة الرسل وبحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة حسن لحظة المرحوم المظلوم على عبد الله محمد نوابنا ولد المرحوم المظلوم على عبد الله الشيخ أحمد بن علي بن محمد بن أحمد الشافعي رحمة الله سلامه ومغفرته وعفوه وفضله وكرمه وشرفه عليهم وافضوا علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وكراماتهم ونفعنا بعلومهم بالدنيا والآخرة بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan, kita bersyukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa memenuhi undangannya, yaitu melaksanakan sholat maghrib. Dan alhamdulillah telah kita laksanakan dengan berjamaah yang kita rangkai dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita malam hari ini distempel dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah kita yang diterima di sisinya. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah nugerahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, khususnya yang melestarikan sunnah-sunnahnya. Harapan kita yang hadir malam hari ini beserta keluarga kita, anak cucu kita, mudah-mudahan kelak distempel oleh Allah sebagai umat beliau yang direkomendasikan berhak mendapatkan syafaatnya, yang mampu mengantarkan kita dikumpulkan oleh Allah bersama beliau di surganya. Amin, amin, Allahumma amin. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini lanjutan karena pertemuan yang lalu masih mukaddimah, yang walaupun mukaddimah sangat panjang sekali pembahasannya, nyampe kalimat amma ba'du. Jadi amma ba'du ini kalimat yang mabni katanya. Nah, di dalam kitab Alfiyah itu disampaikan ini banyak yang dibuang. Amma ini naibatun an mahma yakum min syai'in. Ini amma mengganti dari kalimat yang ada di dalam i'raban itu mahma yakum min syai'in. Jadi i'rabannya sangat panjang sekali. Jadi enggak perlu saya sampaikan karena enggak mungkin nyantol di sini. Yang di pondok saja banyak yang enggak nyantol bahwa amma ini adalah i'rabannya mengganti dari kalimat mahma yakum min syai'in, yaitu jumlah syarat dan masyrutnya lengkap di situ dibuang sehingga menjadi amma ba'du. Ba'dunya mabni dhamma di sini. Fa yaqulul murtaji ghafarallah ghufral masawi Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. Fa yaqulu, maka menyampaikan al-murtaji, ini orang yang sangat berharap kepada Allah. Jadi murtaji, irtaji, irtijaan wa murtajan bahwa murtajin. Jadi orang yang sangat berharap. Ghufral masawi, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa murtaji ini? Badalnya yaitu Muhammad Nawawi. Muhammad Nawawi Ibnu Umar, putranya Imam Umar Al-Jawi yang berkebangsaan Jawa, Banten di sini.
Kata beliau, hada, adapun kitab ini, kitab Nasaihul Ibad ini, syarhun adalah sebuah syarah penjelasan, wada'tuhu, yang kata beliau aku susun kitab ini alal kitabil mustamili, yang berdasarkan kitab al-mustamili yang menjelaskan itu alal mawa'idil lil allama, yang menjelaskan atas beberapa peringatan nasihat yang disusun lil allam al hafidhi, yaitu orang yang sangat alim di sini. Jadi allama ini sangat alim di sini. Al hafid yang luar biasa hafalannya, luar biasa hadis, luar biasa hafalnya nih, sampai mensyarahi kitab hadis 18 jilid ini karya beliau. Dulu belajarnya sampai 40 tahun. Sampai 40 tahun beliau ini nggak bisa-bisa. Umur 15 tahun di pondok ngaji nggak bisa-bisa, pulang karena putus asa, pulang beliau ini. Akhirnya lewat hutan, lalu kemudian bertemu dengan gua. Di gua itu ada batu yang ditetesin oleh air. Ternyata tetesan air mampu untuk melubangi batu, sehingga beliau ini kembali lagi ke pondoknya hingga 40 tahun. Kita berapa tahun ngajinya? Di pondok saja sudah 5 tahun, 10 tahun, sudah sombongnya luar biasa. Ini 40 tahun beliau ini. Ini tirakat luar biasa, riyadhah kepada Allah, puasa luar biasa. Kalau kita kan di pondok makan. Makanya apa yang didapat di pondok kadang-kadang hilang di jalan. Ya enggak diriyadhain. Hafid, siapa namanya Hafid ini? Asy-Syaikh. Ya Syekh ini sampai digelarin Syekh karena beliau hafal hadis luar biasa beliau. Jadi kutubus sittah hafal luar biasa beliau. Syihabuddin, itu lentera agama. Jadi banyak sekali ini lakopnya di sini. Alami kunjanya lakopnya banyak. Allama, Al-Hafidh, Asy-Syaikh Syihabuddin. Nama aslinya siapa? Ahmad bin Ali, yaitu Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad ibni Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahiri, yang terkenal Ibni Hajaril Al-Asqalani, yang terkenal dengan namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang menghasilkan karya yaitu syarahnya Sahih Bukhari yang 18 jilid ini. Summal Misri, yang berkebangsaan Mesir. Taghammadahu Allah Ta'ala, taghammada, mudah-mudahan Allah memenuhinya. Allahu, siapa Allah Ta'ala, maha luhur Allah, birahmatihi, dengan rahmatnya. Ini doanya Imam Nawawi terhadap Imam Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi beliau berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memenuhi dengan rahmatnya terhadap beliau. Amin. Wasamaituhu, ini Imam Nawawi memberikan nama kitab ini Nasaihul Ibadi. Ini luar biasa loh kitabnya. Nasaihul Ibad, kalimatnya pakai ibad. Tidak menggunakan nasaihan nas, tidak bilang nasaihan nas, karena tidak semua manusia percaya kepada Allah, tidak semua manusia beriman kepada Allah, dan tidak menggunakan nasaibal mukminin, tidak menggunakan nasaihal muslimin. Kenapa? Karena banyak orang yang muslim tidak beriman kepada Allah, imannya tipis, cuma sekedar KTP-nya yang muslim, tapi itu tidak islami perilakunya. Kemudian tidak pakai mukminin juga. Kenapa? Karena mukminin masih lebih tinggi, yaitu ibad. Karena Allah menggunakan di saat memperjalankan Rasul dengan kalimat asra bi abdihi, pakai bi abdihi. Kenapa? Karena ibad ini kata Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah, ketika dia menyatakan dirinya hamba Allah, hidup bergaul, bermasyarakat, berumah tangga, berbangsa, bernegara, yaitu hauna, rendah hati. Kiai, rendah hatinya kiai, tidak menganggap dirinya paling alim. Rendah hatinya pejabat, tidak menganggap dirinya yang paling berkuasa. Rendah hatinya kita sesama kita, tidak menganggap kita yang paling baik. Jadi hamba Allah ketika hidup bergaul rendah hati. Lalu yang kemudian kedua bagaimana? Wa idza khatabahumul jahiluna faqalu salama. Hamba Allah ini ketika hidup bergaul dicaci maki, disakitin
Bagaimana? Faqalu salama. Jadi yang keluar dari lidahnya kalimat yang indah, kalimat salama, kalimat yang membuat tentram, membuat nyaman, tidak bikin nyakitin, tidak bikin tersinggung, tidak bikin orang ini tidak nyaman. Ini hamba Allah. Makanya Imam Nawawi di sini menggunakan ibad untuk menasehati, yaitu hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Fi bayani alfatin munabbihatin. Beliau memberikan nama Nasaihul Ibad ini dalam rangka memberikan penjelasan kalimat-kalimat munabbihatin, yaitu untuk memperingati, menasehatin, membekali diri alal isti'dan, untuk mempersiapkan diri atau mempersiapkan bekal liyaumil ma'ad, untuk menghadapi kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mempersiapkan diri bekal yang akan kita bawa pulang ke alam akhirat. Jadi di dunia ini waktunya perjalanan sebentar ini, ketika kita berpakaian takwa dan berbekal takwa hidup, karena ibad ini yang pasti bekal dan pakaiannya di dunia adalah takwa. Karena untuk membangun kesuksesan hidup alam barzakh, perjalanan yang begitu panjang, nunggu hancurnya alam semesta ini, selanjutnya untuk nyambung perjalanan yang abadi alam akhirat, yaitu ketentuannya untuk mendapatkan keberhasilan itu adalah di dunia ini. Makanya hamba Allah kalau pingin sukses alam barzakh, alam akhirat, hidup dulu di alam yang sebentar di sini, alam dunia ini. Wa as'alullahal karim. Imam Nawawi memohon kepada Allah, saya memohon kepada Allah al-karim yang maha mulia, ayyam fa'a, untuk memberikan manfaat bihi, dengan kitab yang beliau karang ini, kepada siapa? Lil muslimina, agar bermanfaat bagi orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, orang yang senantiasa mentransfer ketentraman, kenyamanan terhadap orang lain. Jadi muslimin ini kalimatnya diambil dari aslama yuslimu islaman wa musliman fahuwa muslimun. Aslinya kan salima yaslamu salaman. Jadi orang yang aman, orang yang tentram, salim namanya. Jadi orang yang selamat, orang yang nyaman, tentram, salim namanya. Ketika sudah menjadi muslim, maka ketentraman, kenyamanan, keberhasilan itu hendaknya dia mampu transfer kepada orang lain. Makanya muslim namanya. Ini kalimatnya kalimat ta'diyah, yang dalam ilmu sharaf disampaikan isalul ma'nal fi'lil mu'addi limaqmulihi la yasilu ilaihil ma'nal fi'li illa biharfil mu'addi. Jadi kalimat ta'diyah menyampaikan makna kandungan yang sudah dinikmati, dirasakan oleh pribadi kepada orang lain. Ini muslim namanya. Jadi sungguh kita ironi mengaku orang muslim tapi belum pernah masih menyampaikan, memberikan nyaman terhadap orang lain, lebih-lebih terhadap keluarga. Bikin ribet di keluarga, bikin tidak nyaman terhadap keluarga. Bukan muslim namanya. Salim bahkan bukan, karena tidak memberikan nyaman terhadap orang lain. Wa ayyaj'alahu, jadi Imam Nawawi berdoa kepada Allah, wa ayyaj'alahu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kitab yang beliau karang ini dakhiratan, sebagai tabungan beliau ila yaumiddin, yang akan beliau nikmati kelak di yaumil akhir, yaitu hari pembalasan. Makanya ketika kita punya hari ini, ada yang amal jariyah, ada yang dosa jariyah, no? Yang sering kita sampaikan dari dulu itu sedekah jariyah, ya. Artinya pahalanya selalu mengalir. Ada yang dosa jariyah. Allah menyampaikan mayyasfa safa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha, kata Allah. Barang siapa yang berbuat buruk, mencontohkan perbuatan yang tidak baik, kejahatan yang dia lakukan, lalu kemudian ditransfer kepada orang lain, ada yang ngikuti hingga hari kiamat, maka selama itu dia akan mendapatkan, yaitu beban sanksi yang berat dari Allah, dari orang-orang yang mencontoh dia hingga kiamat. Makanya ada kejahatan jariyah, ada sedekah jariyah, ada amal yang jariyah yang baik, ada amal buruk yang jariyah juga. Tergantung kita.
Makanya kalau ayatnya mayyasfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik lalu kemudian diikuti oleh orang lain, maka sebanyak orang yang mencontoh dirinya akan dikumpulkan oleh Allah, akan diberikan kepadanya. Maka dia ini akan menjadi orang yang sangat luar biasa kelak di hadapan Allah. Sebaliknya, wa mayyasfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang buruk, yang jahat, mencontohkan yang tidak diridhai oleh Allah, maka mengalir sebanyak orang yang melakukan kejahatan itu, maka kelak akan dimintai sanksi kepada orang yang mencontohkan keburukan dan kejahatan tersebut. Nah, ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadisnya man sanna sunnatan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man sanna sunnatan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Itu hadisnya. Amin. Yang terakhir ila yaumiddin. Amin. Jadi jangan baca kebiasaannya ini kalau bentar lagi nih bulan puasa. Amin. Keliru bacaan itu. Amin, apalagi awal Maduraan itu. Belum dimulai ceramahnya sudah amin. Gitu. Loh, apanya yang diamin? Makanya kalau saya janjian dulu kalau saudara-saudara saya Madura. Janjian dulu sebelum saya ini sama-sama diundang dengan sampean semua. Sama-sama buru-buru karena saya ini diminta untuk pegang mic, maka kita sepakati dulu. Kira-kira dari tuan rumah saya dikasih berapa menit biar nggak amin duluan. Soalnya biasa baru mulai udah amin. Saya bilang kalau sampean nggak siap, nggak ikhlas menghadiri undangan, jangan hadir lah biar nggak ganggu orang banyak ini saya bilang. Karena aminnya sampean mengganggu orang banyak saya bilang. Kadang yang bilang amin ustadznya juga, ya Allah Rabbi gitu saya. Sampean ini gimana ustadz? Saya pernah Pak Ustadz di dekatnya Al Mustarsyidin diundang Pak Haji Ali Murtado oleh beliau. Pak Ustadz, mohon Pak Ustadz untuk sebentar kami ingin mendengarkan apalah berkaitan dengan kematian. Baru saya mukaddimah amin nyaring itu. Siapa yang amin? Ternyata itu ustadznya yang amin. Ya Allah Rabbi gitu saya nggak kenal namanya. Saya nanya siapa itu? Yang saya nanya tepat memang pamannya kan. Pura-pura nggak kenal. Saya nggak kenal Pak Ustadz. Katanya yang di sebelah sana Pak Ustadz. Sebetulnya yang dekat Pak Ustadz itu pamannya. Makanya nggak ngaku karena malu gitu. Nah ini jangan amin duluan. Jadi amin ini agak panjang. Amin ismu fi'lin amrin bimakna istajib. Ini mabniun ala sukun wa fa'iluhu damirun mustatarun fihi ujuban takdiruhu anta. Ini i'rabannya. Kalau mau ngi'rab amin di sini bimakna istajib. Tolong ya Rabb, ijabah ya Rabb. Ini maknanya amin. Kalau amin lain maknanya ini. Sudah kalau amin orang yang dipercaya. Kalau amin lain lagi orang yang aman, yang selamat. Makanya panjang amin. Di depan gara-gara waladdo, gara-gara cepat di depan ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ya salah lah. Makanya nggak diterima-terima Fatihahnya imam. Kenapa? Yang bilang amin salah. Bukan doa amin. Ya kalau sudah amin ini maknanya bukan istajib sudah. Ini yang perlu diketahui ini karena ini banyak ini yang ketika sudah Ramadan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun lafal bismillahirrahmanirrahim ini wa tusannu inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhkiratin. Ini disunnatkan kata Rasulullah menjadi pengawal di setiap kita mengawali setiap aktivitas kita ghairi muhkiratin, selain aktivitas yang dilarang oleh Allah, perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Maksudnya mencuri, korupsi, bismillah dulu. Tapi dipakai juga ini. Maling-maling mohon maaf. Maling mau maling enggak lupa bismillah nih. Malah bismillahnya diterakatin Pak Ustaz. Dipuasain bismillah. Padahal mau maling ini. Kenapa? Karena ketika buka pintu orangnya enggak bisa dengar gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim ditirakatin ini. Padahal oleh Rasulullah yang sunat itu jadi pemula di setiap aktivitas kita. Mau makan, masalah mau pakai baju, mau pakai sandal, mau pakai celana, mau pakai songkok, kemudian mau keluar rumah nggak lupa, mau masuk rumah nggak lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Apalagi mau sholat
Sudah saya ceritakan kan kehebatan daripada bismillah ini yang diiringi oleh 5.000 sampai hari ini mulai turun pertama kali kata Rasulullah, awwalu ma yulqa alayya bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada beliau bismillahirrahmanirrahim, wa ma'ahu khamsu alfi malaikatin. Yang gotong itu, yang megang, yang jaga, artinya haddamnya bismillah itu 5.000 malaikat. Makanya setan itu tahu ini kehebatan ini. Rasulullah di saat Mi'raj pernah saya ceritakan kan 4 sungai sudah selesai saya ceritakan. Kemudian dibawa ke surga Rasulullah bertemu yaitu melihat gunung Jabal Rahmah namanya. Di Jabal Rahmah ini ada qasrun wa fihi qasrun namanya qasrul Islam kata Rasulullah. Jadi orang yang beragama Islam yang benar ini yang besok akan dimasukkan ke dalam qasrul Islam ini. Dindingnya ini dari perak, lantainya dari permata, lalu kemudian atasnya ini dari jemberut katanya. Qasrun ini di dalamnya wa fihi baitun namanya Baitul Jalal kata Rasulullah. Pintunya qasrun ini wa alaiha atas qasrun ini dinding ini isna asara alfi misra'in terdiri 12.000 pintu. Dari pintu satu ke pintu yang lainnya kata Rasulullah masiratu khamsimi'ati amin, perjalanan 500 tahun. Kayak apa coba besarnya gedung ini? Kalau dari pintu ke pintu yang lainnya perjalanan 500 tahun, jumlahnya ada 12.000. Dan Allah panggil Rasulullah, ya Muhammad, man qara'a min ummatika bismillahirrahmanirrahim biqalbin khalisin adkhaltuhu dzalikal qasri, kata Allah. Muhammad, barang siapa di antara umatmu yang membaca bismillahirrahmanirrahim dengan hati yang tulus, maka kelak dia akan kuberikan kesempatan untuk masuk ke dalam gedung tersebut. Bismillah yang wajib masih ingat ada berapa? Bismillah yang wajib ada yang wajib ya? Ada 7 yang dibaca di saat kita berada, di saat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak seorang hamba dekat dengan Tuhannya, bacaan puncak zikirnya, doanya, puncaknya di saat seorang hamba yaitu ibadah salat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sampai menyampaikan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa fis shalah fa aksirid du'a. Paling dekatnya seorang hamba terhadap Tuhannya di saat dia sholat, lebih-lebih wa huwa fi sujud, saat sujud itu paling dekatnya seorang hamba kepada Allah. Makanya kata Rasulullah, perbanyak doa di saat sujud itu. Minta apa sajalah, yang penting tidak pakai bahasa apa namanya, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Madura, pakai bahasa Arab kalau karena pas lagi kita sujud loh, lagi pas kita sholat, makanya pakai bahasa Arab. Yang hafal lah, ya, yang hafal baca. Ini kata Rasulullah di sini. Ini bismillah. Ini orang mau maling masih baca bismillah, mau korupsi bismillah dulu, takut ketemu. Ternyata Allah buka karena Allah masih kasihan, Allah bukakan itu. Kejelekannya dibuka, ketemuannya ditangkap masuk. Daripada ditangkap besok di akhirat, udah nggak ada pintu maaf. Kalau di dunia kan masih ada pintu maaf, masih ada kesadaran di dunia. Fa inna tarkaha fi awwaliha utiya biha fi asna'iha. Jadi ketika bismillah ini lupa di awal, makan lupa di awal, maka kata Rasulullah utiya biha fi asna'iha, maka hendaknya dibaca di saat pertengahan dengan pembacaan kalimat biqaulihi, dengan kalimat bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Tidur sama istri lupa baca bismillah, ya di tengah-tengah lah. Pas lagi enak-enaknya ingat baca juga bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Kata Rasulullah itu kalau ingin anaknya itu luar biasa cerdasnya, maka di saat puncak ingatlah terhadap orang-orang yang alim katanya. Tapi kayaknya nggak bisa kayaknya kalau sudah puncak itu hilang sudah. Orang kan kalau sudah puncak nikmat, puncak keindahan sudah lupa sama yang lainnya. Nah, tapi tidak Rasulullah, walaupun berada di surga, Rasulullah tetap mau pulang, ingin ketemu dengan umatnya. Beda dengan Nabi Idris. Nabi Idris ketika masuk surga sudah tahu isinya surga, nggak mau keluar lagi. Hingga hari ini Nabi Idris itu. Jadi yang mendesain baju hingga hari ini, kita mencontoh baju ini Nabi Idris. Jadi yang mendesain pakaian hingga hari ini itu Nabi Idris itu.
Kemudian yang mendesain celana dalam itu Nabi Ibrahim. Kenapa begitu? Karena Nabi Ibrahim bikin rumah itu di perempatan jalan. Kenapa? Dari depan, belakang, kanan, kiri, agar ada orang yang masuk makan di rumahnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim tidak mendapati tamu, beliau jalan sampai 2 mil jalan. Nah, di saat jalan Nabi Ibrahim di sini ada semut bisik-bisik katanya itu. Dikirain Nabi Ibrahim nggak paham. Kamu kan biasanya hilir mudik ke sana, kenapa kamu sekarang kok diam di situ? Kemarin saya pas lagi lewat, Nabi Ibrahim lewat di atasku. Kenapa? Saya melihat burungnya gerak-gerak gitu nih katanya. Nabi Ibrahim balik lagi, Nabi Ibrahim pemalu Nabi Ibrahim. Dikirain semut itu, dikirain Nabi Ibrahim nggak paham sama bahasanya semut. Sehingga Nabi Ibrahim dia pulang bikin mendesain celana dalam. Jadi celana dalam yang kita pakai hingga hari ini desainan Nabi Ibrahim pertama ini. Alhamdulillahi fi kulli hinin. Bismillah sudah tadi. Bismillah kehebatannya luar biasa. Sudah saya sampaikan, sudah pernah saya ceritakan juga kan dulu tentang apa namanya yang jadi emas. Kemudian ada lagi pakai bismillah ini ada suaminya nih jengkel sama istrinya. Karena istrinya nih nggak pernah lepas bismillah. Mau ngapain nggak lepas bismillah? Jengkel suaminya. Suatu saat suaminya nih ngasih dompet, uangnya banyak, kasih sama istrinya, tolong taruh di bawah bantal. Istrinya ketika selesai menaruh tersebut, keluar ini istrinya, suaminya masuk, diambil dompet, dibuang ke sumur. Lalu kemudian setelah istrinya datang, dek, dompetnya yang saya titipin tadi mana, saya mau belanja, ingin mencoba itu. Nanti kalau pas nggak ada, ingin digebukin katanya istrinya. Tapi istrinya yakin kepada Allah. Kenapa? Allah perintahkan, Jibril, cepat turun kamu itu hambaku yang nggak pernah lupa kepadaku itu, mau digebukin katanya. Gimana ya Allah? Tolong itu dompetnya ambil di situ, di sumur itu, cepat taruh di bawah bantal. Ini orang yang nggak lupa Bismillahirrahmanirrahim. Ketika suaminya nunggu di depan pintu, istrinya Bismillahirrahmanirrahim, sudah dompetnya ada di bawah bantal lagi. Makanya suaminya heran, padahal dia sendiri yang buang ke sumur, kok bisa dompet itu ada di bawah bantalnya lagi. Itu barokah Bismillahirrahmanirrahim. Makanya jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngapain biar barokah, kullu amrin dibalin la yubtada'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdamun fahuwa aqta'un fahuwa abtarun, kata Rasulullah. Jadi setiap aktivitas yang tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim maka kurang barokahnya, kata Rasulullah. Apalagi sholat itu. Alhamdulillah, adapun segala puji lillah ialah milik Allah. Kapan itu? Fi kulli hinin, setiap waktu, setiap zaman. Ini di sini sampai kiamat di sini. Ay zamanin qalla aw kasura. Jadi waktu baik sedikit maupun banyak, seluruh puji itu adalah milik Allah, bukan milik makhluk Allah. Makanya jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah. Usaha gagal, alhamdulillah, bisa jadi kalau hasil kita ini enggak amanat. Jadi Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman kepada Allah. Jadi kesuksesan dan tidak sukses adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi diberikan kesuksesan, enggak amanah, nyakiti orang, sombong, makanya enggak diberikan kesuksesan oleh Allah. Ada yang diberikan sukses oleh Allah karena amanat, bisa berbagi, bisa memperhatikan orang yang membutuhkan uluran tangannya. Ini, jadi setiap apa yang diberikan oleh Allah yang diwujudkan dalam kehidupan kita pasti ada hikmatnya. Wa awqatin, dan beberapa waktu, wa adapun lapal awqatin azminatun mahdudatun, ialah waktu yang terbatas. Jadi lapal hinin ini adalah zaman yang tidak terbatas hingga kiamat. Kalau awqat, walaupun ini jamaknya di lapal waktun, beberapa waktu, cuma terbatas. Makanya di sini wa min atfil khas ala am. Jadi hin ini kalimat waktu yang umum sampai kiamat, enggak terbatas waktu. Kemudian kalau waktu itu adalah waktu yang terbatas. Contoh, sholat duhur kan ada waktunya. Kemudian sampean hidup ada waktunya juga. Yang lain masih hidup, sampean sudah mati. Jadi awqatun, waktu ini adalah waktu yang terbatas. Di sini jadi alhamdulillah sudah pernah saya ceritakan betapa hebatnya alhamdulillah dalam kitab Qurrata ini. Man qala man hamadallaha ta'ala marratan
kataballahu lahu salasina hasanatan. Barang siapa yang membaca kalimat alhamdulillah 1 kali, kata Rasulullah, maka oleh Allah akan diberikan pahala, dicatat 30 kebaikan dalam hidupnya. Kalau kita baca setelah sholat 33, tinggal ngalikan berapa itu. Dan alhamdulillah kalimat ini yang akan mampu mengantarkan kita diberikan yang belum dimiliki oleh kita. Makanya sebagai bukti bentuk rasa syukur kita, minimal kalimat alhamdulillah. Dan ini yang akan mengantarkan kita akan sukses, akan memiliki yang belum kita miliki. Makanya Allah menjelaskan la in syakartum la azidanna. Kalimatnya pakai syakartum, pakai fi'il madhi Allah. Jadi yang ketika yang ada kamu syukuri, kata Allah, yang ada kamu syukuri, la azidannakum, pakai fi'il mudhari. Pertama syakartum, kemudian yang kedua Allah pakai la azidannakum, pakai fi'il mudhari. Maka akan aku tambahkan. Jadi kalau kalian benar-benar yang ada kalian syukuri, kalian manfaatkan untuk mengantarkan ingat kepadaku, kata Allah, maka yang belum ada akan kuberikan, kata Allah. Jadi kalau kita masih itu terus, di situ terus enggak jalan-jalan, berarti kurang syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah memang keluar dari lidah, mungkin hati yang belum, mungkin perilaku yang belum. Jadi ketika ada yang salah, mustahil akan berjalan secepat kilat dalam kehidupan kita. Jadi ketika semuanya orisinil dibenahi terus, maka perjalanan akan cepat. Jadi ketika kita masih muter-muter di situ saja, kok enggak pindah-pindah, ada yang keliru di dalam kita menggunakan fadl dari Allah dalam kehidupan kita di situ. Ini alhamdulillah. Wassalatu, adapun rahmat Allah, al-'adfu minallahi, itu kasih sayang dari Allah, rahmat dari Allah, ala rasulihi, mudah-mudahan ini masih doanya Imam Nawawi ini. Mudah-mudahan oleh Allah dianugerahkan kepada utusannya, ila kafatil khalqi, yang diutus oleh Allah kepada semua makhluk. Ini ila kafatil khalqi. Wa ma arsalnaka illa kafatan. Kalau di Al-Qur'an tidaklah kamu kuutus Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Walakinnan nas la yash'urun. Tapi mayoritas manusia tidak menyadari bahwa Muhammad diutus kepada seluruh manusia. Iya, kalau nabi-nabi sebelumnya diutus kepada lingkungannya, diutus kecamatannya, bahkan paling luas negerinya, yaitu diantaranya Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, itu diutus terhadap negerinya. Jadi negerinya cuma di mana? Ya Palestina, Israel, cuma Yahudi, kaum Yahudi dan nabi yang dari Yahudi cuma diutus di sana, di bangsa Yahudi. Tapi Rasulullah ketika diutus oleh Allah kafatan linas, kepada seluruh manusia. Makanya coba ajaran Rasulullah sebelum beliau meninggalkan alam dunia ini sudah hampir mencapai sepertiga dunia. Ketika sudah nyampe sahabat, maka seluruh negeri sudah sudah disentuh oleh ajaran Islam. Kenapa? Karena Rasulullah diutus kepada seluruh manusia. Nah, di sini kafatal khalqi. Jadi diutus kepada seluruh makhluk Allah. Jadi nabi dan rasulnya makhluk Allah. Ini Rasulullah. Kenapa? Seluruh makhluk, malaikat diciptakan dari nur Rasulullah. Langit dan bumi diciptakan dari nur Rasulullah. Para nabi dan rasul diciptakan oleh Allah dari nur Rasulullah. Kemudian umatnya diciptakan dari nurnya para nabi-nabi tersebut. Sementara nabi semuanya yang jumlahnya ada 124.000 itu diciptakan oleh Allah dari nurnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk makanan. Yang pertama, Rasulullah di saat oleh Allah ditaruh cermin di Syajaratul Yakin, Rasulullah nurnya melihat wajahnya yang begitu sangat indahnya, beliau malu kepada Allah, dan rasa malu itu membuat beliau ini keringatan. Nah, keringat-keringatnya ini diciptakan oleh Allah. Makanan, ruzun diciptakan, kemudian bunga-bunga, kemudian diciptakan di dalam kitab Daqiqul Ahbar, itu diantaranya para sahabat beliau. Makanya itu sudah dari dulu para sahabat beliau itu sudah akan mendampingi beliau dalam kehidupan di dunia ini. Nah, ini Rasulullah asrafil khalqi, paling mulianya makhluk, dari malaikat, manusia, jin, binatang, surga, bidadari, semuanya Rasul adalah paling mulianya makhluk. Wa huwa, adapun yang dimaksud dengan makhluk di sini, kullu ma aujadahu Allah taala, yang dinamakan makhluk adalah seluruh yang Allah wujudkan dalam semesta ini
yaitu ala taqdirihin, atas ketentuan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dinamakan makhluk seluruh yang diwujudkan oleh Allah di dunia ini selain Allah, yaitu selain siwallah. Itu yang dimaksud dengan makhluk alam semesta ini, yaitu ciptaan Allah. Selain Allah itu disebut alam namanya. Dan alam itu kalau di dalam kitab Sirajul Talibin itu disampaikan itu ada kurang lebih 12.000 alam. Yang 3.000 alam itu tidak ada yang tahu makhluk Allah kecuali Allah. Kemudian 3.000-nya para malaikat hanya yang tahu. Kemudian yang 3.000-nya lagi itu para nabi dan rasul yang tahu. Selebihnya yang sedikit manusia yang tahu. Jadi alam malaikat, alam manusia, alam jin kan begitu, alam-alam gaib. Ini tahunya kita. Kemudian alam lautan, alam ikan. Jadi yang selebihnya kita nggak ada yang tahu. Padahal jumlah alam yang diciptakan oleh Allah ada 12.000 kan. Itu diterangkan dalam kitab Sirajul Talibin. Aujabathul hikmatu, jadi makhluk yang diciptakan oleh Allah, makhluk ini seluruh yang diwujudkan oleh Allah atas kehendak Allah, itu setiap ciptaannya ini oleh Allah pasti diwajibkan ada hikmahnya. Ada hikmahnya semuanya. Untuk apa kita diciptakan? Kemudian burung diciptakan untuk apa? Kemudian kita setiap yang terjadi dalam kehidupan kita pasti ada hikmahnya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal baraya, dan paling mulianya makhluk yang lain juga. Ini selain khalqih yang lainnya, wal baraya, alam semesta di sini. Siapa itu? Makhluk mutlakan secara mutlak. Awillati fil ardi, yang ada di bumi. Ini yang ada di bumi maupun yang ada di langit, semuanya makhluk ini, yaitu Rasulullah yang paling mulia. Fa sayyiduna Muhammadin, adapun pimpinan kita semua Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad, afdalu khalqillahi kullihim, paling utamanya makhluk Allah semuanya. Hadihi, adapun yang hadir, ini Imam Nawawi sudah. Hadihi, adapun yang hadir dalam hatinya Imam Nawawi, al-mustahdaru fid dhihni, yang hadir dalam hati kata beliau ini, munabbihatun alal isti'dad, adalah sebagai peringatan, nasihat untuk, yaitu persiapan liyaumil ma'ad, yaitu alam akhirat, tempat kembali kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ai alat tahawubi, yaitu untuk persiapan li ajli waqtir ruju', untuk waktu kembali ilallah taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna minha, mungkin ada yang mau nanya dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Biar ada waktu kita ada dialog. Kalau nggak ada nanti saya lanjutkan ini. Biar nyampe hadis. Itu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya berkaitan dengan nur atau cahaya Muhammad. Mungkin kami minta penjelasannya bagaimana berkaitan dengan nur Muhammad, karena kita kan belajar mungkin selama ini ya Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, kemudian ada yang namanya Nur Muhammad yang menciptakan, atau nabi-nabi sebelumnya diciptakan dari Nur Muhammad yang sejatinya Nabi terakhir. Itu mungkin gimana artinya? Bagus. Allah menjelaskan aujada nur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yahluka Adam min at-tibil lazib, di dalam kitab berjanji. Jadi kalau kata orang Madura, kengku, buka kitab berjanji, di situ keterangannya. Kitab sederhana tapi menjelaskan tentang ini sedikit. Ya, kalau mau baca secara agak luas sedikit, ada kitabnya masih klasik, yaitu Dekatul Ahbar, ada yang Badaihus Syuhur, tadi ada yang saya sampaikan Sirajul Talibin. Jadi Allah menciptakan nur Rasulullah sebelum menciptakan alam semesta ini, sebelum menciptakan Nabi Adam 2 alfai amin, 2000 tahun
sudah Allah ciptakan Nur Muhammad dari Nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya yang kita kenal yaitu nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Rasulullah walaupun makhluk Allah juga, kenapa? Beliau kalau kena cahaya yang lain, maka cahaya apapun, matahari, bulan, apapun tidak mampu untuk menembus Rasulullah. Kenapa? Karena cahaya yang ada itu adalah diciptakan oleh Allah dari cahaya Rasulullah, yang oleh Allah diciptakan dari cahaya sendiri. Rasulullah adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, kemudian diwujudkan sebagai badaniyah, fisiknya itu yang terakhir di dunia ini. Makanya sampai dikenal beliau ini Sayyidul Bashar. Kalau Nabi Adam itu Abul Bashar, kalau beliau Sayyidul Bashar. Jadi nur yang pertama kali diciptakan oleh Allah, cuma diwujudkannya sebagai bentuk fisik jasad adalah yang terakhir. Makanya beliau menyampaikan, saya ini oleh Allah dipindah, yaitu min dhuhri Adam ila Nuh, min sulbi ila sulbi tahirati. Dipindah nur Rasulullah pertama dititipin di Nabi Adam, lalu kemudian pindah kepada nabi sebelumnya sampai ke rahim at-tahirat, yaitu uminya sendiri, lalu kemudian berbentuk jasad. Sebetulnya yang diwujudkan dalam dunia ini itu sudah diwujudkan dulu oleh Allah di alam azali. Dan roh sebelum diwujudkan masuk ke dalam jasad kita ini hidup dulu di alam azali. Dan di alam azali itu para nabi dan rasul itu ketika melihat, itu diterangkan nanti di kitab Baqaul Ahbar, silahkan buka di sana. Kalau yang melihat wajah Rasulullah, dia oleh Allah akan diwujudkan sebagai orang yang ahli apa? Yang ahli teknologi, yang ahli gambar. Itu kalau yang melihat punggungnya Rasulullah, katanya punggung Rasulullah, maka dia diwujudkan oleh Allah sebagai orang-orang yang hidup kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keterangan lengkapnya silakan dalam kitab Baqaul Ahbar. Mungkin itu Mas? Sudah masuk ya bahasannya. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini, apa yang telah diajarkan oleh Allah menjadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat, dan kita menjadi golongan yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.